Udah belum? Hah? Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas 3 hal penting, yaitu yang pertama, definisi dari profesi pendidik. Yang kedua, apa itu kode etik pendidik. Dan yang terakhir, bagaimana kode etik itu dilanggar pada kasus yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pengertian profesi pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesi yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan penelitian, serta melakukan penelitian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik bagi perguruan tinggi. Yang kedua, pengertian kode etik pendidik. Kode etik pendidik adalah aturan moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap pendidik. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan manusiawi, aman, dan menjunjung martabat peserta didik. Lalu ada 11 kode etik pendidik. Yang pertama, integritas intelektual, jujur, konsisten, dan berpikir sesuai nilai keilmuan. Yang kedua, ada integritas kejuruan, menjunjung perilaku etis dalam profesi pendidikan. Yang ketiga, ada keberanian moral, berani melakukan hal yang benar dalam keadaan apapun. Yang keempat, ada mendahulukan kepentingan orang lain, utamakan kebutuhan dan kepentingan murid. Yang kelima, tidak berpihak, perlakuan semua murid secara adil tanpa pilih kasih. Yang keenam, ada wawasan kemanusiaan, pahami kondisi sosial ekonomi murid dan hindari stereotip. Yang ketujuh, memikul tanggung jawab pengaruh, sadar bahwa guru memengaruhi masa depan murid. Yang kedelapan, ada kerendahan hati, mengakui keterbatasan diri dan terus belajar. Yang kesembilan, ada kolegialitas, jaga kerjasama dan keharmonisan dengan sesama guru. Yang ke-10, ada kemitraan, mengakui peran murid dan kolega dalam proses belajar. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab dan aspirasi, mengembangkan nilai profesi dan kritis pada kebijakan pendidikan. Nah, setelah tahu apa itu kode etik pendidik, sekarang kita lihat bagaimana kode etik ini dilanggar dalam sebuah kasus nyata. Pemirsa, Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang ke Jepang. 2 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini. Pihak kepolisian kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Namun berbeda dengan kasus perdagangan orang sebelum-sebelumnya, kali ini justru melibatkan mahasiswa. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri berhasil mengungkap kasus perdagangan orang dengan modus magang ke luar negeri. Kasus ini berawal dari laporan korban ZA kepada pihak KBRI Tokyo di Jepang. Modusnya yakni meminta korban untuk mendaftar program magang di Jepang selama 1 tahun saat tengah berkuliah di salah satu politeknik di Sumatera Barat. Saat itu, tersangka G diketahui menjabat sebagai Direktur Politeknik periode 2013-2018. Selain tersangka G, Barreskrim juga menetapkan 1 tersangka lain, yakni EH, yang merupakan Direktur Politeknik periode 2018-2022. Bahwa korban bersama 9 orang mahasiswa lainnya dikirim oleh Politeknik untuk melaksanakan magang di perusahaan Jepang. Namun, korban dipekerjakan sebagai buruh. Atas perbuatannya, kedua tersangka itu dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau PT-PPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara serta denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Dalam sebuah program magang ke Jepang, mahasiswa dari salah satu politeknik di Sumatera Barat justru diperlakukan bukan sebagai peserta magang, tapi sebagai buruh. Mereka dipaksa bekerja 14 jam sehari tanpa hari libur, dengan waktu makan hanya 15 menit. Selain jam kerja yang ekstrim, yang pertama, mahasiswa hanya mendapatkan gaji sekitar 5 juta rupiah per bulan. Yang kedua, tetapi kampus memotong hampir 2 juta per bulan. Dan yang ketiga, aktivitas mereka lebih mirip pekerja pabrik daripada kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, banyak mahasiswa kelelahan, stres,
bahkan trauma. Nah, kasus ini kemudian masuk dugaan tindakan pidana perdagangan orang atau bisa disebut dengan TPPO. Nah, kasus ini jelas-jelas merupakan pelanggaran kode etik pendidik karena 1. Pendidik gagal melindungi peserta didiknya dari eksploitasi atau perdagangan orang. Yang kedua, peserta didik disalahgunakan untuk keuntungan pihak kampus sendiri. Yang ketiga, keselamatan dan kesejahteraan mereka diabaikan. Yang keempat, tidak ada transparansi dan kejujuran dalam program magang. Yang kelima, tujuan pendidikan berubah menjadi praktik pemerasan. Dengan kata lain, lembaga pendidik yang seharusnya melindungi malah jadi tempat mengeksploitasi perdagangan orang. Solusi agar pendidik mematuhi kode etik, memahami dan menghayati kode etik profesi, menjaga integritas dan profesionalitas, bersikap adil, objektif, dan tidak diskriminatif, menjaga komunikasi yang baik dengan melakukan refleksi dan evaluasi diri secara rutin, terus meningkatkan kompetensi dan mengikuti pelatihan. Nah, kenapa kode etik ini penting? Karena pendidik ini bukan hanya kerjanya tuh mengajar, tetapi juga menjadi pelindung, pembimbing, dan contoh bagi peserta didik. Jika pendidik menyalahgunakan kekuasaan, dampaknya bisa merusak masa depan peserta didik dan mendorong dunia pendidikan ke hancuran. Es tut uns leid für alle Fehler, die wir gemacht haben. Ob klein oder groß, freut mich. Danke. Adi sang. الآن أنا أصدقائي الذين هنا سامحوني أعتذر عما بدر منا في صاحبكم جميعا على خطأي عفوا في أمامكم جميعا شكرا كثيرا على اهتمامكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أنت. Ayo. Hampura. Hampura. Oke, udah gitu aja. Naon aing bahasa Sunda lupa. Udah gitu aja. Udah gitu aja udah. Nuhun hampura hatur nuhun saki Sadayana. hatnun kasadayana. Baik, sakit dulu. Baik. Sakitu ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Janji magang, belajar dan berkembang. Kenyataannya, jadi buruh di kondisi tak layak. Mahasiswa asal Sumatera Barat berangkat ke Jepang, percaya informasi resmi dari pihak pendidik. Tiba di sana, materi belajar minim. Tugas utama, kerja fisik panjang, target ketat, kondisi kerja tidak layak, jam lembur, tekanan tinggi, keselamatan diabaikan. Pelanggaran etika pendidikan berdampak langsung pada masa depan peserta didik. Verifikasi program, transparansi kontrak, pastikan hak belajar. Suara kita penting untuk perubahan.